Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Ini kami, guru-gurumu, Guru Pia, Pak Bambang, Bu Indri, akan menjelaskan tentang jaringan hewan. Pertemuan yang lalu, Ibu sudah berikan tugas, Ibu sudah berikan catatan, word, ya, berupa file word, untuk kalian pelajari terlebih dahulu, kalian baca terlebih dahulu. Maksud kami supaya kalian terbiasa belajar mandiri, ya. Dari dulu kita diminta untuk belajar, kalian sudah diminta untuk belajar mandiri, dan sekarang kalian harus betul-betul belajar mandiri dengan adanya pandemi ini, dan ini akan membentuk kalian menjadi manusia-manusia yang tanggung jawab, mandiri, dan kreatif, ya. Dampak pandemi ini buat kalian membentuk karakter kalian menjadi karakter yang tangguh, yang bisa mandiri, ya, dan banyak lagi hal-hal yang baik. Sekali lagi, Bu Indri selalu pesankan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang kelihatannya buruk, mari kita mencari, kita lihat yang baiknya saja. Sesuatu yang kelihatannya buruk itu banyak sekali memberikan manfaat buat kita. Contohnya seperti sekarang, ya. Jadi kalau ada hal yang tidak menyenangkan, coba kalian selalu cari hikmatnya dari peristiwa atau kejadian itu. Oke, Bu, kembali ke materi. Jaringan seperti yang sudah kalian pelajari kemarin di bab 2 ini tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan, ya, di jaringan tumbuhan itu kalian juga belajar tentang konsep apa itu jaringan, sama jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan atau susunan dari sel-sel yang mempunyai fungsi tertentu, ya. Sekali lagi, jaringan itu adalah susunan atau kumpulan dari sel-sel dengan fungsi atau untuk fungsi tertentu. Kalau di tumbuhan kemarin kalian mengenal jaringan yang paling luar itu jaringan epidermis, kemudian jaringan parenkim yang mengisi seluruh bagian itu, kemudian ada jaringan angkut, ya, jaringan penyokong. Di hewan demikian juga, ada sedikit perbedaan di sini, ya. Sekali lagi, jaringan hewan kalian harus memahami, tidak sekedar menghafal. Oke, kita mulai, ya. Kita mulai ini. Oke, jaringan hewan, ya. Jaringan tadi adalah susunan atau kumpulan dari sel, ya, untuk fungsi tertentu. Jadi tidak sekedar kumpulan tanpa fungsi, tanpa tujuan, tapi kumpulan sel untuk tujuan atau fungsi tertentu. Oke, jaringan hewan dikelompokkan secara garis besar, ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Ada 4 secara garis besarnya, ya. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Di sini jaringan epitel dikelompokkan menjadi epitel pipih, lapis, ini menurut bentuknya, ya, jenis-jenisnya. Epitel
pipih selapis. Epitel kubus selapis. Epitel silindris selapis. Jadi hanya satu lapis. Epitel pipi selapis. Ya. Jadi intinya tipis sekali ya. Tuh. Kemudian kubus selapis. Epitel kubus selapis. Jadi dia berbentuk kubus. Dia berarti kalau kubus itu kalian bayangkan itu dadu itu dia punya ruangan, punya rongga di dalamnya. Kemudian epitel silindris selapis. Epitel silindris itu seperti batang. Nah, dadu yang panjang gitu ya. Kalau kubus kan antara tinggi, lebar dan panjangnya kan sama. Tapi kalau silindris ini berupa batangan begitu, dia juga punya ruangan, ya, punya rongga di dalamnya. Tapi kalau pipih tadi dia tidak punya ruangan, tidak punya rongga gitu. Ya, selapis juga. Kemudian epitel pipih berlapis. Jadi dia berlapis-lapis pipih tapi berlapis-lapis ya. Kemudian epitel kubus berlapis, itu berlapis ya, berlapis. Kemudian epitel silindris berlapis dan epitel transisional. Apa tuh jaringan epitel? Jaringan epitel itu adalah jaringan kalau di tumbuhan begitu jaringan epidermis, dia bagian luar. Ya. Nanti tapi ada bedanya dengan jaringan tumbuhan ya. Itu secara sekilas dulu. Kalian juga sudah baca toh kemarin itu jaringan epitel itu jaringan yang bagaimana? Diingat lagi. Kemudian jaringan ikat. Jaringan ikat ini nama saja jaringan ikat. Dia mengikat jaringan satu dengan jaringan yang lain, organ satu dengan organ lain, menyambungkan, mengikat, menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan itu. Kalau ibu bayangkan itu dia seperti analoginya itu seperti kalau di bangunan begitu seperti apa ya, lepo, tahu lepo itu loh yang menghubungkan antara batu bata satu dengan batu bata yang lain. Nah, semacam itu ya. Ibu umpamakan atau ibu analogikan seperti itu. Jaringan ikat ini ada jaringan ikat biasa, jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, dan jaringan ikat penghubung. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot itu dibedakan menjadi otot polos, otot lurik, otot jantung. Saya rasa di SMP kalian juga sudah belajar ini. Kalau kita berbicara otot, itu artinya kalau pada tubuh kita itu daging kita, ya, daging kita yang bagian luar ini, daging kita yang bagian jeroan itu, jantung, usus, paru-paru, nah itu otot, ya. Dan jaringan saraf. Jaringan saraf ini yang memberikan rangsangan ya, yang menerima rangsang, yang memerintahkan. Nah, itu nanti akan di situ. Jaringan saraf ini tersusun atas sel-sel saraf ya, disebut juga neuron dan neuroglia. Neuroglia ini dia akan bertugas memberikan nutrisi, oksigen, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Itu secara garis besar dulu. Nah, ini jaringan epitel, macam-macam bentuk jaringan epitel. Aduh, sorry tulisannya. Itu gambarnya ya. Silindris, nah silindris tadi kan batang ya, batang atau apa namanya, kolumnar. Dan pipih berlapis, itu berlapis-lapis, kubus selapis, nah itu ya. Pipih selapis, perhatikan tuh tipis banget itu. Silindris berlapis. Oke ya. Oke, lanjut. Jaringan epitel. Jaringan epitel itu dia
bagian luar dari organ. Dia juga bagian luar dari suatu rongga. Nah, rongga itu kan ada bagian dalam dan bagian luarnya itu. Nah, itu bagian luar itu dilapisi oleh epitel, bagian dalam pun juga dilapisi oleh jaringan epitel. Fungsinya jaringan epitel itu adalah untuk perlindungan, mencegah penguapan air yang terlalu besar ya, sebagai reseptor sensoris, reseptor ya, penerima itu. Dan pertukaran gas apa? Ya oksigen dengan CO2 seperti itu. Pelepasan bahan-bahan buangan. Bahan-bahan buangan maksudnya apa loh? Nah, misalnya keringat ya. Kemudian absorpsi, menyerap, penyerapan. Nah, ini epitel squamosa simplex. Ini epitel squamosa simplex itu adalah epitel selapis pipi. Epitel pipi selapis gitu ya. Simplex sederhana. Lokasinya dia itu satu lapis pipih lagi. Ya. Pipih, tadi bilang pipih tidak punya rongga, tidak punya ruangan. Nah, lokasi ini ada di permukaan dalam. Permukaan dalam semua pembuluh darah, pembuluh limfa di ginjal, kapsul Bowman pada ginjal, alveolus paru-paru, ya, pipi bagian dalam. Fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi. Misalnya untuk difusi oksigen dan karbon dioksida, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian penyerap mana tadi ya? Untuk filtrasi itu menyaring, misalkan ada di ginjal, di kapsula Bowman, tepatnya di glomerulusnya ginjal itu kan untuk filtrasi. Difusi lagi itu untuk difusi oksigen dan karbon dioksida. Difusi itu kan pertukaran apa? Zat terlarut ya. Pertukaran zat terlarut. Oksigen dan karbon. Itu kan pertukaran oksigen dan karbon dioksida harus cepat. Kalau tidak cepat kita akan apa? Sesak begitu. Ya. Kenapa kok sesak? Kebanyakan karbon dioksida dalam tubuh kita. Ini tubuh kita memerlukan oksigen secepat mungkin dan membuang karbon dioksida secepat mungkin. Jadi makanya pipi selapis supaya pertukaran itu tidak terhambat begitu ya. Kemudian juga di pembuluh darah. Kemudian itu kan untuk pembuluh darah, untuk apa pembuluh darah? Pembuluh darah untuk menyampaikan darah, memasukkan darah ke dalam sel-sel. Nah, itu di sana harus cepat juga. Nanti kalian kelas 12 kalian akan belajar tentang respirasi. Itu dalam darah itu kan di bawah oksigen itu harus segera dimasukkan ke sel-sel untuk kemudian segera diproses respirasi sel untuk menghasilkan energi. Tidak boleh terlambat, tidak boleh berlama-lama begitu, harus lancar semuanya. Makanya bentuknya itu diciptakan berbentuk selapis dan pipih. Itu karena tujuannya untuk cepat pertukaran, cepat filtrasi, cepat memasukkan. Nah, gitu ya. Makanya pipih dan selapis. Epitel squamosa simplex. Kemudian ini epitel kolumnar simplex. Jadi epitel silindris selapis. Ini dia punya ruangan, punya rongga
Kolumnar itu kan batang ya, batang itu punya ruang dia. Lokasinya di permukaan hidung, uterus, saluran falopi, tuba falopitus ya. Terdapat sel-sel epitel kolumnar simplex yang memiliki silia untuk mendorong. Silianya itu untuk mendorong menuju ke satu tempat ya. Fungsi absorpsi. Absorpsi itu apa? Absorpsi itu menyerap. Nah, sesuatu yang diserap kan hasil serapannya itu kan perlu suatu ruangan untuk tempat. Makanya dia berbentuk ruangan. Ya. Jadi perhatikan kalian, kalau fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, segera masuk, segera bertukar, itu dia selapis pipih. Ya. Jadi kalian pahami itu, jangan hanya sudah dihafal, harus dimengerti. Oleh bentuknya seperti ini tuh cocoknya seperti ini. Oleh bentuknya seperti itu cocoknya seperti ini. Ya, makanya kolumnar simplex atau silindris itu punya ruangan, dia fungsinya absorpsi, menyerap. Untuk menyerap hasil serapan itu kan perlu tempat, begitu. Ya, makanya dia berbentuk silindris. Nah, makanya itu di dalam hidung, uterus, di tuba falopi ya. Itu karena di sana perlu penyerapan, ada fungsi penyerapan, ada tugas menyerap. Sekarang epitel kuboid simplex, epitel kubus selapis. Fungsi absorpsi dan sekresi, perhatikan, kubus itu kan juga suatu ruangan, dia juga berfungsi untuk absorpsi dan sekresi. Sekresi itu menghasilkan sesuatu yang berguna, yang digunakan untuk hal yang lain, begitu. Kalau sekresi kan dia ada sesuatu yang dihasilkan toh, jadi kan pasti perlu ruangan, makanya dia berbentuk ruangan. Lokasi di kelenjar dan salurannya, jadi dia di kelenjar ya, di kelenjar itu menghasilkan hormon begitu. Dan lensa mata kan menghasilkan apa, ada lensa mata itu kan ada menghasilkan cairan terus nanti melumasi lensa kita. Nah di situ bentuknya kubus ya, mensekresikan cairan untuk tetap membasahi mata kita. Permukaan luar ovarium, nah, ovarium di sini itu juga menghasilkan hormon-hormon. Nah, makanya dia berfungsi, maksud saya berbentuk kubus dan simplex karena apa? Dia harus diabsorpsi, absorpsi itu harus satu saja. Kalau terlalu tebal kan sulit absorpsinya, penyerapannya. Sekresi menghasilkan kan kalau bertumpuk-tumpuk sulit untuk mengeluarkannya. Makanya dia kubus simplex, kubus satu lapis, yaitu di kelenjar dan salurannya ya. Oke, epitel squamosa kompleks. Ini epitel pipih berlapis. Berlapis-lapis ya. Fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya. Dia memang tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak menghasilkan, tapi dia bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis karena dia proteksi. Berfungsi untuk melindungi, ya. Fungsi itu kan harus berlapis-lapis itu. Seperti kalau tentara menghadang demonstran itu kan pasti berlapis-lapis itu. Nggak bisa hanya selapis saja. Kan tidak bisa melindungi dengan sempurna. Lokasinya di permukaan luar kulit, bagian kulit paling luar, ini sering dapat gesekan. Permukaan dalam esofagus itu kan saluran, itu kan sering kontak dengan
makanan, rongga mulut, juga kan sering kontak vagina dan anus ya. Jadi yang kena kontak-kontak apa namanya mekanis. Lapisan luar epitel kulit tidak memiliki inti atau mati dan sitoplasmanya digantikan oleh protein keratin. Nah, lapisan luar epitel kulit tidak memiliki inti, tapi dia mati ya. Nanti kalian akan belajar lebih dalam di kulit. Dan sitoplasmanya karena dia mati, sel mati, dia tidak punya sitoplasma. Sitoplasma itu, ayo ingat lagi, sitoplasma itu adalah ciri dari sel hidup karena di situ terjadi semua proses reaksi kimia. Ya, di situ ada berbagai macam nutrisi juga. Tuh, epitel squamosa kompleks. Epitel pipih berlapis, berfungsi untuk melindungi di permukaan-permukaan itu ya. Lanjut. Epitel kubus kompleks. Epitel kubus berlapis-lapis. Lokasinya dia di saluran kelenjar keringat dan ovarium. Pada ovarium untuk mensekresi sel telur. Nah, ini ya. Di saluran kelenjar keringat yang menghasilkan keringat toh. Di ovarium menghasilkan sel telur. Makanya dia kubus kompleks. Nah, kelenjar keringat tidak terburu-buru, dia keringat kan air yang manu ya, jadi dia ada di kubus ya, supaya tidak terlalu banyak keluar, makanya dia apa berbentuk lapis-lapis supaya keringat kita tidak terlalu banyak keluar. Nanti kalau tidak berlapis, keringat kita cepat menguap, jadinya kita dehidrasi ya. Dengan juga ovarium itu mensekresi sel telur. Sel telur kan perlu dilindungi dengan baik, makanya di ovarium ini bentuknya kubus kompleks ya. Dia perlu perlindungan dan pengeluaran ovarium pun tidak harus segera kan. Nah, tuh. Lanjut, epitel kolumnar kompleks. Epitel kolumnar kompleks itu epitel silindris atau batang yang berlapis. Ini ada di uretra, kelenjar ludah, kelenjar susu ya, berlapis ini. Jadi ada tidak segera untuk dikeluarkan, tidak tidak membutuhkan waktu yang cepat untuk, makanya dia perlu apa namanya perlu waktu, perlu perlindungan yang baik ya. Maka di situ diwadahi di tempat yang terlindung betul begitu. Fungsinya sekresi dan ekskresi. Tahu toh bedanya sekresi dan ekskresi? Coba baca lagi apa bedanya. Ibu lanjutkan sekarang. Epitel transisional. Transisi itu berarti ada perubahan gitu ya. Ada peralihan. Bentuk peralihan antara epitel squamosa kompleks dan epitel silindris kompleks. Jadi peralihannya itu bisa beralih dari epitel squamosa tadi apa? Pipi ya, ke epitel silindris. Lokasi di kantong kemih, ureter, saluran ginjal, leher rahim. Fungsi sebagai kelenjar, dapat sebagai kelenjar. Jadi pada saat di kemih ya, di ginjal, saluran ginjal, di ureter, pada saat kosong, dia berbentuk silindris. Tapi pada saat dia penuh, terdesak, dia menjadi pipi ya. Fungsi dapat sebagai kelenjar. Oke. Sekarang kita ke jaringan ikat. Jaringan ikat
komponennya. Jaringan ikat tadi Ibu sebutkan tadi ya, jaringan ikat itu fungsinya adalah untuk menghubungkan, untuk mengikat, untuk apa? Ya, menghubungkan ya. Menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, organ satu dengan organ lain, toh. Nah, jaringan ikat di sini disusun atau penyusunnya, komponennya adalah sel, serabut, dan zat dasar atau matriks. Tuh, selnya. Yaitu serabut, macam-macam serabut. Neutrofil, makrofag, limfosit. Ya, macam-macam serabut itu. Serabut elastin, serabut retikuler, atau itu berarti dia bentuk jaringan begitu. Makrofag itu adalah salah satu dari tahanan tubuh kita. Limfosit, ya, itu sel juga, sel darah putih, salah satu bentuk sel darah putih. Neutrofil juga, kemudian serabut-serabut, ya. Kemudian mana lagi tadi? Sel lemak kapiler, jaringan dasar. Jaringan dasar, itu jaringan dasar itu kalau pada tumbuhan itu seperti ini ya, zat dasar itu apa ya namanya? Seperti matriks cairan kental begitu ya. Jadi inilah penyusun dari jaringan ikat. Jaringan ikat itu terus ada sel, serabut, dan zat dasar. Nah, kita akan bahas satu-satu. Serabut kolagen, serabut elastin, serabut retikulum. Serabut kolagen. Nah, kalian mesti sering dengar kan kolagen. Di sini paling banyak dia mendominasi jumlahnya, berwarna putih lentur ya. Contohnya di tendon. Coba kalian cari tendon itu apa. Kemudian serabut elastin, strukturnya lebih halus di situ, berwarna kuning dan elastis. Ini elastin ini ya, pada kulit dan paru-paru. Pada kulit semakin tua, serabut elastinnya makin kurang. Ya. Serabut retikulum, jadi dia berbentuk jala begitu, retikular, itu berbentuk jala-jala begitu. Ya, untuk jala, memberi kekuatan, sokongan, jadi jaringan penyokong gitu ya. Sebenarnya serabut itu dia berfungsi sebagai jaringan penyokong, jaringan pengikat. Zat dasar. Zat dasar ini adalah semacam sitoplasma kalau pada sel. Matriks kalau pada mitokondria. Jadi dia apa ya? Cairan kental di situ tersusun dari bahan-bahan organik, molekul-molekul organik seperti protein, glukosa gitu yang memberikan nutrisi, garam dan air sebagai pengisi ruang antar sel dan antar serabut pada jaringan ikat. Jadi mengisi tempat yang kosong. Ya. Oke, nih jaringan ikat, ada jaringan ikat biasa, jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar. Nah, jaringan ikat padat teratur, jaringan ikat padat tidak teratur, jaringan padat elastis. Kemudian jaringan ikat longgar, sedikit serabut yang agak longgar, jadi jaringan ikat ini dia berbentuk
menurut eh, menurut susunannya ya, menurut apa namanya, bentuknya atau jenisnya ya. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat itu benar-benar padat begitu ya. Padat, jadi penuh dengan ini banyak serabut-serabutnya. Kalau jaringan, jadi zat dasarnya itu lebih apa, ruangan kosongnya itu sedikit begitu. Kalau jaringan ikat longgar banyak ruangan kosongnya yang diisi oleh zat dasar tadi. Jaringan ikat khusus. Ini ada jaringan ikat retikular dan jaringan adiposa. Jaringan adiposa ini adalah sel-sel lemak ya, pada beberapa tempat. Kemudian jaringan tulang, ada jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ini. Ibu sekarang secara garis besar saja, jaringan tulang itu, jaringan penghubung, jaringan darah, dan jaringan limfa. Jaringan darah sudah ada plasma darah dan sel-sel darah. Ini loh jaringan ikat biasa, ya. Jaringan ikat khusus, jaringan ikat penyokong, memberikan kekuatan, jaringan penghubung. Ini masuk jaringan darah, jaringan limfa, itu masuk jaringan penghubung. Jaringan penyokong, itu jaringan tulang itu. Makanya kan tadi 4 jaringan pada hewan, jaringan epitel, jaringan yang fungsi untuk proteksi secara untuk absorpsi juga, kemudian jaringan ikat ini untuk berbagai macam, mulai jaringan penghubung, jaringan penyokong, ya, memberi kekuatan maksudnya, ya. Jaringan ikat yang menghubungkan satu dengan yang lain, ya. Berikut jaringan otot. Jaringan otot di sini ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ini otot polos, ada organ-organ karena dia kerjanya itu tidak kita sadari, ya, kontraksinya di luar kesadaran kita, jadi tanpa kita sadari, otot-otot di dalam lambung, usus, kandung kemih, pembuluh darah kita bekerja, berkontraksi, tapi kita tidak sadar. Tidak atas perintah kita, mereka secara otomatis melakukan kerjanya dengan tulus ikhlas. Nah, itu. Nah, tanpa kita suruh. Untuk selnya bagaimana? Itu kalian pelajari sendiri ya. Kemudian otot lurik. Otot lurik di sini adalah otot yang kontraksikan dikendalikan oleh kemauan kita. Otot lurik itu otot rangka, otot rangka kita, ya. Kalau kamu biasa menyebutnya daging, nah itu dia kerja atas perintah kita. Jadi saya mau mengambil, saya mau jalan, itu yang kerja di situ otot. Ya. Oke, otot jantung. Otot jantung di sini, otot jantung adalah lokasi khusus di jantung. Dia kontraksinya terus menerus ya, tanpa sadar, tanpa kita sadari, dengan tulus ikhlas dia bekerja, tapi dia kuat, bentuknya mirip otot rangka, otot lurik, ya, tapi kerjanya seperti otot polos, jantung kita. Istimewa dia di jantung, dia harus kuat, makanya dia bentuknya seperti otot rangka atau otot lurik. Yang keempat, terakhir adalah jaringan saraf. Ini saraf kita, sarafmu, nah, seperti ini satu sel saraf.
atau neuron, tersusun dari dendrit, ya, serabut-serabut itu menghubungkan itu, dendrit berfungsi menghubungkan, dan badan sel, dan di badan sel di situ ada nukleus, kemudian ada aksot, juluran yang panjang, ya. Kemudian ada sel Schwann, nodus Renvir. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di sel saraf. Fungsi mengantarkan rangsang dari luar tubuh menuju ke pusat saraf, ke otak, ya, dan meneruskan perintah dari pusat ke organ, ke saraf, ke organ. Jadi dia mengantarkan rangsangan, bentukan reseptor, menghantarkan membawa rangsang dari luar tubuh menuju ke saraf pusat. Kemudian dari pusat memberikan perintah ke organ. Bahkan saya melihat makanan atau buah yang manis, saya langsung memerintahkan saya kepingin, ya. Nah, itu kemudian otak menyuruh saya mengambil. Tangan saya bergerak mengambil, itu organ tangan saya yang bergerak mengambil atas perintah dari saraf pusat. Komponennya sel-sel saraf dan neuroglia, ya. Tuh, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Silakan kalian baca sendiri, ya. Oke. Ibu secara garis besar itu. Terima kasih. Bila ada yang tidak jelas, silakan kalian baca dulu di materimu yang sudah Ibu berikan di Word. Bila belum jelas lagi, silahkan manfaatkan ruang kelas kita di grup. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan buang-buang kesempatan. Ibu paling senang kalau kalian aktif, tanya. Nanti kalau Ibu belum bisa, ya kita akan diskusikan bersama. Gitu ya. Jangan malu-malu, jangan sia-siakan waktumu. Oke, itu. Lalu apa yang dapat kita petik dari materi kita hari ini? Jaringan, ya. Jaringan itu kan kumpulan dari sel-sel yang berfungsi tertentu. Jadi apapun yang diciptakan Tuhan itu punya tujuannya, punya fungsi. Demikian juga kita, kalian, diciptakan Tuhan ke dunia ini bukan tanpa tujuan. Tapi tujuan Tuhan dalam menciptakan kalian adalah untuk menerangi bumi ini, membawa kebaikan untuk semua. Ya, kalau kalian diciptakan di keluargamu, kalian punya tugas, punya tujuan untuk memberikan kebaikan bagi keluargamu tercinta. Oke, itu materi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Jika ada kata yang tidak berkenan, Ibu minta maaf dan tetap semangat, selalu sehat, mandiri, tanggung jawab. Terima kasih.